tentang buku Mencintai Allah dengan Merdeka dari Ustadz Nur Somad Kamba, mending saya cerita tentang Ustadz Nur Somad Kamba aja daripada bukunya. Siapa tahu lebih buku daripada buku. Jadi saya punya kedekatan yang sangat dengan Nur Somad Kamba. Saya sholat juga, udah lama nggak sholat, juga sholatnya di tempat beliau waktu di Jeddah. Jadi waktu saya umroh dikasih rumah untuk ditinggalin. Begitu saya masuk di kamarnya itu ada sajadah. Ustaz nggak nyuruh saya sholat, tapi ada masih nggak dipakai. Tapi daripada bengong ya saya sholat aja gitu loh. Jadi sejak itu juga udah nggak sholat lagi. Gini, tentang makom tadi yang diceritakan oleh Ustadz Halim Anbiya. Terima kasih saya dapat penjelasan bahwa makom tidak bertangga-tangga. Inaya ingat nggak waktu kita di Ancol? Waktu itu Kiai Haidar Bakir sedang bicara dan mengatakan hasil pembicaraannya dengan Kiai Quraisy Shihab bahwa agama beda sama ilmu pengetahuan yang ada tingkatan-tingkatannya. Bahwa di dalam agama, tafsir seorang pang, tafsir seorang gelandangan, tafsir seorang tukang becak, tafsir seorang lulusan Al-Azhar, itu sama saja nilainya. Sejauh menafsirkan Al-Quran dengan tulus. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mau sok-sokan. Itu nilai tafsirnya Sujiwo Tejo yang kafir ini sama dengan Quraisy Shihab, sama dengan Gus Gofur Maimun. Jadi kalau di wayang Kresna yang menjadi gurunya Pandawa, nanti di akhirat kebalik, Kresna yang jadi muridnya Pandawa. Justru Kresna nggak masuk surga. Jadi nanti anak-anak pang itu masuk surga, mungkin Ustadz Halim justru di neraka gitu loh, bisa jadi gitu. Itu makomnya memang dibalik-balik. Nah, aku Inaya sekarang tampak kurusan ya, tambah cantik ya Gus ya, Yai Halim ya. Inaya kurusan ya sekarang ya. Ayu asu tenan ya. Ayu. Cantik ya. cantik. Campuran Gus Sinta sama Gus Dur. Jadi saya sejak kecil itu punya tafsir bahwa Inad dina indallahil Islam, itu nggak tahu surat apa itu Al-Hujarat atau Al-Fajar. Itu kok rasanya nggak mungkin, masa Gusti Allah mengatakan sesungguhnya agama yang kuridhoi di sisiku hanya adalah Islam. Saya nggak istimiku bukan untuk gagah-gagahan, ini aku masih SMP kalau nggak salah di Baluran. Masa sih Gusti Allah ngendikan kayak gitu? Terus berkembang, toleransi yang ada sekarang ini toleransi semu, toleransi beragama, karena silakan kamu menjalanin keyakinanmu, aku menjalanin keyakinanku, tapi keyakinanku lah yang lebih benar. Ini kan toleransi semu. Bayanganku, silakan kamu menjalankan keyakinanmu, agamamu, aku menjalankan agamaku, semoga nanti di akhir kita bertemu pada kebenaran yang sama. Nah, sudah gitu-gitu, ternyata saya dapat buku dari Mizan, The Message of Quran, karangannya Muhammad Azad, yang studi 40 tahun itu. Ternyata Inad dina indallahil Islam itu Islam yang turun pada ayat yang turun pada masa Nabi, di mana Islam belum jadi agama. Jadi nggak bisa disalahgunakan Inad dina indallahil Islam, Islam yang paling baik sebagai agama. Enggak, dia turun tidak sebagai agama, tapi sebagai penyerahan diri. Sehingga agama apapun yang berserah diri itu Islam. Nah, kira-kira beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama Abah Lutfi ini dari Ponorogo. Nanti tolong saya minta menjelaskan bahwa di zaman Madinah yang disebut Islam itu ya Yahudi, ya Nasrani, ya yang kita sekarang, dan agama-agama lain sepanjang taslim, sepanjang taat kepada kehidupan bersama di Madinah. Saya pengen, ternyata agama itu nggak usah susah-susah seperti kata Muhammad Nur Somad Kamba. Kalau memang nggak bakat kuliah, saya nggak bakat kuliah, ya nggak usah kuliah.
mukjizat dari Al-Quran dia bisa ditafsir oleh tukang becak sampai kiai dengan nilai yang sama asal tulus. Suatu hari saya bikin lagu Asmaul Husna. Al-Quddusu Al-Maliku Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Azizu Al-Muhaiminu Al-Mu'minu As-Salamu dan seterusnya, As-Saburu Ar-Rasyidu Dzal Jalali wal Ikram. Karena ternyata nama-nama Tuhan itu bukan cuma 99, itu yang cuma diformalkan, semua tuh banyak banget. Terus aku punya pikiran, berarti Sujiwo Tejo juga nama Tuhan. Berarti Halim Ambia juga nama Tuhan. Berarti Inaya Wahid juga nama Tuhan. Berarti Panji Sakti juga nama Tuhan. Nur Somad Kamba datang ke tempat rekaman di Lebak Bulus, rekaman As-Saburu Ar-Rasyidu Dzal Jalali wal Ikram. Yang terakhir ke-100, sebut namamu sendiri. Na 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 na. Apa salahnya mengagungkan Tuhan di dalam diri saya? Nah, gitu-gitu loh. Artinya banyak pengalaman-pengalaman saya dengan kami sudah kayak keluarga. Jadi Hanan anaknya Profesor Nur Gamba itu udah kayak anakku. Irfan juga, 2 anak itu. Kami dari kecil. Waktu dia meninggal, aku menyanyi di makamnya karena permintaan Gus Nur Somad Kamba. Jadi dia suka lagu yang wong takono sing turang koro, di kuburan saya nyanyi itu. Antara neriko aku iki, sudah nggak harus dengan bahasa-bahasa Arab. Suatu hari saya bertanya kepada Profesor Nur Somad Kamba, Prof, kok aku nggak cocok ya sama arti khalifah? Masa manusia pusat dunia? Masa kita kalah sama Peru dan beberapa negara lain bahwa kalau orang mencemari sungai maka dihukum karena sungai kalau tercemar manusia jadi dirugikan? Kok wabeh sumbernya menungso? Kalau kamu membunuh badak, badak dilindungi, badak mati, rantai makanan mati, lingkungan rusak, manusia kena dampaknya. Itulah dihukum. Saya ketemu dengan Profesor Jimli As-Siddiq, mantan ketua MK. Ternyata di beberapa negara yang nggak mengaku Muslim, undang-undangnya itu Muslim banget. Kamu mencemari sungai dihukum karena sungai punya hak asasi. Kamu membunuh badak dihukum karena badak punya hak asasi sebagai yang dilindungi, bukan karena dampaknya ke manusia. Aku tanya ke Nur Somad Kamba, ternyata khalifah itu artinya bukan saja pusat, tapi orang yang di belakang, yang berbeda. Wah, banyak sekali artinya. Jadi kita cuma yang berbeda aja dari monyet. Nah, gitu-gitu mungkin mencintai Allah dengan merdeka, aku pikir seperti itu. Saya menggunakan waktu sebentar saja, Indah ya. Saya yang tergugah penjelasan dari Abah Lutfi ini. Menurut dia Islam itu apa saja. Ini menarik untuk menyongsong fenomena baru. Jadi Kristen itu juga Islam. Menurut beliau. Itu sesuai dengan peristiwa di Madinah. Itu saja. Terima kasih, Inaya. Saya juga pernah nanya ke Nur Somad Kamba, Prof, mana yang lebih Islam? Seorang ilmuwan makan kelapa, mengucapkan Alhamdulillah, sama makan kelapa ilmuwan terus kelapa itu diteliti, sehingga dikembangkan untuk bermanfaat untuk semesta, untuk manusia lain. Mana yang lebih bersyukur? Mana yang lebih bersyukur seorang desainer tiba-tiba melihat pohon kelapa, Alhamdulillah, atau tidak mengucapkan itu tapi mendesain kain-kainnya untuk dipakai orang-orang, kain-kain dengan ini kelapa. Siapa yang lebih bersyukur? Kalau kita nggak kenal tasawuf, pasti yang disebut bersyukur yang dikit-dikit Alhamdulillah, dikit-dikit Alhamdulillah, tapi nggak melakukan apa-apa. Syukurnya itu nggak, harusnya kalau dia desainer mensyukuri kelapa, ya menjadikan kelapa sebagai bahan desainnya.
Kalau dia penyair, menjadikan kelapa sebagai syair. Aku melihat Inaya Wahid yang tiba-tiba kurus, wajahnya tirus, di bawah kelapa yang melambai-lambai. Itu cara bersyukur. Kalau nggak makrifat, orang nggak mungkin tulus, Pak. Nggak mungkin tulus orang-orang yang nggak makrifat. Nggak mungkin tulus orang yang nggak memiliki mahabbah, nggak mungkin. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi cintai Allah dulu baru ikuti Rasul. Kalau kamu mengikuti Rasul, tidak mencintai Allah, percuma.